Ada juga yang memberikan ceramah dan lain sebagainya. Jadi tahun ini kiroah kalian bisa juga mengajarkan masyarakat luas untuk membuat keterampilan, membuat tas dari barang bekas, juga kerudung yang sederhana dan cantik buatan kamu itu, selain kalian mengajarkan mengaji. Sama surat yang dikirim sama si Patin. Apa itu kata dia bilang tuh? Cintailah Allah supaya penduduk langit sama penduduk bumi itu bisa mencintai kita. Jadi kita harus ikhlas, hidup sama yang udah digarisin sama Allah. Termasuk soal jodoh. Ya salam. Pak di sini rupanya. Kenapa kagak sholat? Mata lo buta ya? Nih, kita lagi sholat jamaah di sini. Buta mata lo. Imamnya siapa? Gua lah. Bisa tahu nih, kan kagak ngerti. Ngapain sholat jamaah di sini? Sholat jamaah di masjid. Emang ada larangan apa sholat jamaah di kamar? Kagak. Cuman sebaiknya sholat jamaahnya itu dilakukan di masjid. Iya. Jadi kita sholat di mari ini karena Mas Poi lagi mau belajar jadi imam. Jadi kalau belajar di masjid ya kan udah ada imamnya, nggak bisa dong. Ya Mas Poi ya? Iya. Udah ada ustadznya. Dengerin tuh. Aduh. Antum mulai bisa ceramah ya. Tapi antum mesti sadar. Ilmu antum seperti butiran debu di tengah luasnya samudra. Masih jauh dibandingkan dengan anak. Paham? Jadi sebelum antum jadi imam, Ana duluan. Antum mah belum pantas jadi imam. Mas Apoy, ya? Kata-kata lo. Alhamdulillah. Waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita makan dulu. Ayo. Sedih itu butuh energi. Ya, makan dulu. Pengalaman nih. Supaya kagak pedih rasanya. Pengalaman Ya, yuk. Udah, lu duluan aja pada. Gue malas ngantrinya. Gimana tugasnya udah kamu kerjain? Udah sih. Oh ya udah aku kamar duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Neng, lu lihat April gak? Tadi habis makan, Tante April sama Kak Luluf dan Kak Wiyanti dipanggil sama Kak Fatin ke rumahnya. Katanya dipanggil sama Umi. Umi Aida? Iya. Terus, Neng kok gak ikut? Enggak, kan obrolan dewasa. Aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Obrolan dewasa. Lah, jangan-jangan ngomongin ta'aruf nih. Wah, gua harus ke Muasa Sepuh. Wah, Cok. Tahu gak sih, Cok? Mang, siapa sih yang ditaruh sama orang Arab itu? Gak tahu, Ang. Assalamualaikum. Bi, Boy, Am, gue dapet info nih. Lulu, Wiyanti, April ikut Fatin ke rumahnya. Katanya dipanggil Umi Aida. Ada obrolan orang dewasa. Lu kata siapa, bro? Gue kata santriwati lah. Cuman gue lupa nanya namanya siapa. Si Uyun. Uyun mah gue kenal. Obrolan orang dewasa. Kayaknya soal ta'arufan nih. Gue curiganya itu. Yaudah tuh kita ke sana aja yuk. Kita tanya langsung yuk. Ayo. Enggak. Ya, Enggak, gue masih ada pengajian, masih ada privat sama si Muse. Oh, lu begitu lu? Oke. Lu kagak setia kawan ya. Pokoknya nanti kalau lu mati, lu angkat sendiri kurung batang lo. Lu nyemen sendiri itu nisan lo. Sama lu satu lagi, lu pilih sendiri tanggal mati lo. Oh, lu begitu. Umi senang melihat hasil kerudung cantik kreasi kamu. Sepertinya kamu punya bakat desainer. Dan tadi juga Fatin udah
kasih lihat ya sama Umi hasil kerudung kamu yang lainnya. Dan gak kalah cantik sama hasil sebelumnya. Dan Umi juga senang kalau Ovi mau mengajarkan keterampilan dari barang bekas. Insya Allah ini semua nantinya akan bermanfaat dan bisa diajarkan sama masyarakat luas, sekaligus juga untuk menambah materi kiroah nanti. Kiroah. Setahun 2 kali di pesantren ini diadakan kiroah, di mana santriwan dan santriwatinya terjun langsung ke masyarakat, membagikan ilmu. Ada yang mengajar ngaji ke TPA-TPA, ada juga yang memberikan ceramah, dan lain sebagainya. Jadi tahun ini kiroah kalian bisa juga mengajarkan masyarakat luas untuk membuat keterampilan, membuat tas dari barang bekas, juga kerudung yang sederhana dan cantik buatan kamu itu, selain kalian mengajarkan mengaji. Emang kagak bisa dibayain itu cabe-cabean. Makin kita bayar ngelunjak, makin pedes. Apalagi si galang gua. Apa? Mau kemana antum? Gue orang mau ke rumah Ustadz Sepuh. Anda kagak salah denger apa bagaimana nih? Antum kagak sadar apa lupa atau apa? Tugas antum kan ada di dapur membantu Cedio dan Mang Kandar memasak. Mau apa lagi? Kita tuh cuma pengen tahu ada acara apa di rumah Abah Sepuh. Anda kagak salah denger ya? Manggilnya tadi apa? Tadi Mas Afai sama Mas Faang Abah Sepuh. Antum kagak usah so akrab. Antum bukan siapa-siapa. Antum kagak perlu tahu ada acara apa yang sedang terjadi di rumah pemimpin tertinggi pesantren sini, yaitu Abah Sepuh. Kalau anak sebagai santri senior tertinggi dan tersoleh di pesantren sini, boleh tahu. Mas Faruk. Gue mau nanya sama lu orang, gue orang mau nanya. Itu Arab 4 biji ya, tadi ketemu di gerbang, itu mau pulang ke negaranya selamanya, apa balik lagi ke pesantren ini Mas Faruk? Mas Afoy dengerin ya, kagak ada urusannya sama ente, ya. Ente pada mau ke Arab sono, Mau? Kita mah cuma was-was. Apa? Was-was? Allah. Antum semuanya kagak perlu was-was. Cukup mendoakan ya. Alhamdulillah. Acara ta'aruf itu telah berjalan dengan lancar. Subhanallah. Mas Faruk. Gua gulung lu. Mas Jawa. Gua gulung lu Mas. Galang gulung. Emang aneh dadar. Galang gulung. Nah, sambil menunggu kabar dari Arab, kamu bisa pasarkan kerudung kamu itu di Jakarta. Karena kalau biasanya laku di Jakarta, di daerah juga pasti laku. Terima kasih banyak ya Umi atas pencerahannya. Saya sekarang udah nemuin jati diri saya di jalan yang lurus. Itu karena kamu telah memilih jalan untuk dekat kepada Allah. Dan Allah telah memberikan jalan yang lurus dan baik. Bukan seperti dulu. Jalan pencarian jati diri, pelampiasan, sehingga kamu mencari perhatian sama mamah kamu dengan cara yang salah dan merugikan. Iya Umi, sekarang saya jadi lebih yakin untuk tetap berada di pesantren ini. Antum dengerin aneh ya. Selama dalam pengawasan aneh kagak izinin itu cabe-cabean mendekati rumah Abah Sepuh dengan alasan apapun. Biar mereka kagak bisa mencari muka. Tapi kan Bang Faruk kenapa kagak ngomong yang sebenarnya sih? Kalau 4 orang Arab itu kagak menta'arufkan si
Fatin, si Wianti, Lulu, siapa sama siapa? Afril, kagak. Itu bukan urusan Ana. Salah sendiri. Mereka termakan dengan prasangkanya sendiri.